طيب بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pagi hari ini melanjutkan kembali aktivitas rutinitas kita yaitu membaca kitab An-Nahwu wa Tatbiqi, Nahwu aplikatif yang ditulis oleh Syekh Khalid Abdul Aziz. Hafizahullah tabaraka wa taala. Dan tentunya tak lupa salawat teriring salam terlimpah curah selalu senantiasa kepada suri tauladan kita, uswah hasanah kita yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik teman-teman semua, insya Allah kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita ini masih dalam pembahasan amil nasab yang kemarin kita telah membahas fa sababiyah dan tempat-tempat atau model-model kalimat sebelum fa sababiyah sehingga huruf fa yang ada di sana dihukumi sebagai fa sababiyah yang nantinya ketika ada fiil mudhari yang terletak setelah fa sababiyah tersebut ya dia nasab dengan an yang disembunyikan secara wajib an mudmarah wujuban. Sekarang kita akan masuk ke wawu ma'iyah. Nah, ya. Apa itu wawu ma'iyah? Wawu ma'iyah dia harfu atfin, ya. Dia harfu atfin. Ya. Harfu atfin. Harfu atfin bimakna ma'a fatufidu al-musahabah. Fatufidu al-musahabah. Dia di sini memberikan faidah musahabah ya. Apa itu faidah musahabah? Ai anna husula ma qablaha, bahwasanya terjadinya apa yang sebelum wawu ma'iyah wa ma ba'daha dan yang terjadi setelah wawu ma'iyah itu fi waktin wahidin, ya, fi waktin wahidin. Nah, fi waktin wahidin, di waktu yang sama, di waktu yang di waktu yang sama. Contohnya di sini teman-teman bisa lihat la akalu wa atakallamu. Saya tidak makan. Nah, lihat atakallamu di sana dia dibaca dengan fathah yakni atakallama. Baca dengan apa? Ha.
Nih, berarti wow di sini memberikan faidah musahabah, yakni aktivitas makan berbarengan dengan aktivitas berbicara. Oleh sebab itu, si mutakalim di sini mendatangkan penafian karena dia ingin menafikan keduanya jika berkumpul bersama. Bisa kita katakan begini terjemahnya, saya tidak makan sambil berbicara. Oleh sebab itu di sini maksudnya adalah falqailu, ya, si pengucap yanfi ijtima'a aqlihi, menafikan berkumpulnya makan wakalami dan ucapan ma'an secara bersamaan. Ya, menafikan berkumpul aktivitas makan si mutakalim dengan aktivitas berbicara secara bersamaan. Nah, dinafikan itu. Jadi seperti itu ya. Syartuha. Nah, di sini kita harus tahu kapan waw ma'iyah itu dimaknai sebagai waw ma'iyah bimakna musahabah atau ya yang memberikan faedah musahabah. Yushtaratu fiha an tusbaqa binafyin mahdin au talabin. Sama seperti fa sababiyah kemarin syaratnya. Dia harus didahului dengan penafian yang murni atau model-model kalimat tolak. Nah, ini jadi kita tinggal baca saja model kalimat tolaknya. Ya, model kalimat tolaknya kita tinggal baca saja. Karena sama ya dengan fa sababiyah kemarin. Yang pertama, kita lihat di sini ada an-nafi. Nah, maka perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala. Nahwu qaulihi ta'ala, contohnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin." Ya, di surah Ali Imran ayat 142. Mana syahid kita? Adalah kata ya ya'lam. Ini ya. Yang menjadi syahid kita adalah kata ya'lam wa ya'lama. Karena sebelumnya itu ada penafian. Lamma ya'lam. Lamma ya'lam. Bagaimana i'rabnya? I'rab dari wa ya'lama al-wawu itu kita sebut wawu ma'i, wawu ma'iyah. Nah, ya. Wawul ma'iyati harfu atfin mabniun alal fathi. Sedangkan ya'lam adalah fi'lun mudhari'un mansubun bi'an mudmarah, ya, wujuban.
wa alamatu nasbihi al-fathah wal fa'ilu domirun mustatirun takdiruhu huwa. Qaulika berikutnya la amuruka bil ma'rufi wa u'ridha anhu. Ini juga Masya Allah nasihat kalimatnya. Saya tidak memerintahkanmu dalam kebaikan bersamaan aku berpaling dari kebaikan tersebut. Atau bisa kita artikan sementara. Ya, sementara aku sendiri ya berpaling dari kebaikan tersebut. Lihat di situ u'ridha. Ya, u'ridha dia dibaca dengan fathah, bukan u'ridu. Sebab wawunya di sini tufidu al-musahabah, memberikan faidah musahabah yang maknanya tadi apa? Anna husula ma qablaha wa ma ba'daha fi waqtin wahidin, terjadi dalam satu waktu. Kenapa kita bisa tahu waw di sini waw ma'iyah yang memberikan faidah musahabah? Sebab di awalnya ada la, yakni sighah nafi, bentuk nafi, menafikan la amuruka. Coba di i'rab wa u'ridha. Wa u'ridha berarti al wawu wawul ma'iyati harfu atfin mabniun alal fathi. Sedangkan u'ridha dia adalah fi'lun mudhari'un mansubun bi an mutmarah wujuban wa alamatu nasbihi al fathah wal fa'il domir mustatir takdiruhu ana. Nah, ini nafi yang kita kenal dengan apa? Penafian penafian murni. Gitu. Yang kita kenal dengan apa? Penafian murni. Yang kedua, sanian ini ketika kalimat sebelum waw ma'iyah itu berbentuk tolak. Nah, ini kita baca saja karena sudah lewat ya pada pembahasan kemarin fa sababiyah. Di antaranya itu ada apa? Ada amr, perintah, an-nahyu, larangan, ada at-tamanni, angan-angan, al-istifham, ya, pertanyaan, ad-du'a, redaksi perintah, namun arahnya itu dari yang rendah ke yang tinggi. Kemudian al-ardu, tawaran, ya, dengan apa? Rifkin walin, lembut, ya, kelemah lembutan. At-tahdid, ajakan. At-taraji adalah harapan. Nah, sekarang kita lihat yang al-amru. Nih, al-amru. Nahwu qaulika sa'idni, bantulah aku, wa usa'idaka. Mana syahid kita? Wa usa'idaka. Sebab di sini ada fi'il amr sa'idni. Ya, perintah. Tahu kan makna dari amar? Minal a'la ilal adna. Dari yang lebih tinggi ke yang rendah. Sa'idni. Bantulah aku, ya. Kemudian juga yang kedua, lanjut, an-nahi atau an-nahyu, larangan. Nahwu qauli syair. Contohnya perkataan seorang penyair. Ini bagus. La tanha an khuluqin.
wa ta'tiya mithlahu. Jangan kamu melarang dari akhlak yang jelek, wa ta'tiya mithlahu sedangkan. Nah, bisa juga kita artikan terjemahkan sedangkan. Sedangkan bersamaan dengan itu, ya, kamu masih melakukan perbuatan yang semisal, maksudnya perbuatan jelek tersebut. Arun alaika karena hal tersebut aib atasmu idza fa'al ta'azimu apabila engkau melakukan hal tersebut. Jadi memang sepantasnya orang yang ini pelajarannya ya, pelajaran dari segi akhlak, sepantasnya kita mengucapkan apa-apa yang memang kita sedang berupaya dan berusaha begitu untuk mewujudkan apa yang kita ucapkan sehingga nantinya tidak menjadi ya berbanding terbalik antara ucapan dengan perbuatan. Ala kulli hal, substansi pembahasan kita yaitu mana syahidnya? Ta'ti, ta'tiya. Nah ya, wa ta'tiya ini. Wa ta'tiya, ta'tiya adalah fi'lun mudhari'un subun bi an mutmarah wujuban ba'dal wawi. Bisa juga kita tambahkan ba'dal wawi. An mutmarah wujuban ya ba'dal wawi. Ba'dal wawi. Wa alamatu nasbihi al-fathatu az-zahiratu. Wal fa'il domir mustatir takdiruhu anta. Selanjutnya at-tamanni. At-tamanni. Nahwu qawlihi ta'ala faqalu ya laitana nuraddu wa la nukadziba. Nah, mana syahid kita? Nukadzi, nukadziba, nukadziba. Dia dibaca dengan fathah berarti mansub. Kenapa di situ nukadziba? Karena ada laita perangkat untuk tamanni. Ya laitana. Gitu. Berikutnya yang keempat al-istifham. Ya. Yang keempat adalah al-istifham. Qaulu syair. Alam aku jarokum wa yakuna baiti. Nih, istifham ini cukup ada A itu ya. Hamzatul istifham namanya. Dan tergolong atau terkategorikan dia huruf gitu. Harful istifham. Bukankah alam itu artinya apa? Bukan. Bukankah ya aku merupakan jarokum tetangga kalian. Nah, bersamaan dengan aku menjadi tetangga kalian, tentunya antara aku dan kalian itu wayakuna akan ada yang namanya al-mawaddah. Akan ada yang namanya al-mawaddah, kecintaan dan juga al al-ikha. Nah, kecintaan dan juga al-ikha. Al-ikha artinya adalah persaudaraan. Ala kulli hal mana yang menjadi syahid kita? Yang menjadi syahid pembahasan kita wayakuna di sini. Lanjut. Ad-du'a.
Ad-du'a ini dari apa? Yang rendah ke yang tinggi ya. Dengan sigohnya amr juga. Tapi pemaknaannya doa. Karena dia datang dari sisi yang rendah ke yang tinggi. Minal adna ilal a'la. Contohnya adalah doa seorang hamba yang hamba tersebut memanjatkannya kepada Allah Subhanahu wa taala seraya mengatakan Allahumma gfirli wa tuwassi'a alayya fir rizki. Mana amarnya nih? Nah, ini ya, tuh. Dan yang menjadi syahid kita adalah wa tuwassi'a. Ya Allah, ampunilah aku. Bersamaan dengan itu, engkau pun tuwasi'a melapangkan alayya atasku atau untukku fir rizki dalam hal rezeki. Berikutnya ada al-arad. Apa kemarin atau tadi al-arad? Ada yang tahu? Al-arad apa? Tawarannya lemah lembut. Iya, tawaran ya. Nah, al-arad itu adalah tawaran dengan lemah lembut. Yakni tolabun ma'arifkin walinin yang perangkatnya itu dengan ala, tidakkah? Ya, ala tazuruna. Nah, ini ada ala. Tidakkah kamu ini ya mau mengunjungi kami? Tidakkah engkau mampir ke kami? Gitu. Bisa juga. Wa nukrimaka bersamaan kamu mampir, kamu berkunjung kepada kami, nukrimaka. Kami akan memuliakanmu. Nah, ini nukrima. Ya, robnya apa waw? Al-waw wawul ma'iyati. Harfu adfin. Mabniun alal fathi. Nukrimaka fi'lun mudhari'un mansubun bi'an mutmarah wujuban ba'dal wawi wa alamatu nasbihi al-fathatu az-zahiratu ala akhirih. Wal fa'ilu dhamir mustatir. Takdirnya nahnu gitu. Berikutnya ada at-tahdid. Ya, tahdid. Apa tahdid? Ajakan. Ajakan, ajakan. Ya, tolabun ma'a taukidin wa hatsin. Ajakan dengan dorongan yang kuat, ukit ya, tegas. Di sini perangkat yang paling terkenalnya adalah Allah, halla. Silakan dibaca contohnya. Ana Ustaz. Fadal. Halla addaita wajibaka wa yashkuraka abuka. Nah, halla. Ada halla di sini. Kenapa tidak adaita engkau menunaikan wajibaka tugasmu? Nah, ini dia dengan taukid penegasan begitu. Bersamaan dengan itu maksudnya kalau dia itu menunaikan tugasnya, yashkuraka abuka ayahmu akan ya baik kepadamu, berterima kasih kepadamu begitu. Yashkura itu dia fi'lun mudhari'un mansub ya. Dengan an mutmarah wujuban ba'dal wawi begitu. Berikutnya adalah at-taraji, harapan. Perangkatnya adalah la'ala. La'alli sa'ujahidu
wa aghnama. Nah, di sini yang menjadi syahid kita adalah aghnama. Nah, ya, aghnama. Fi'lun mudhari'un mansubun bi an mutmarah wujuban ba'dal wawi wa alamatu nasbihi al-fathatu az-zahiratu ala akhirih wal fa'ilu dhamir mustatir takdiruhu ana. Tanbih. Ya, tanbih. Kita lihat di sini. I'rabul fi'li al-mudhari'i ba'dal fa'i wal wawi. I'rab fi'il mudhari' setelah fa dan waw al-masbuqataini yang didahului binafyin dengan penafian mahdin tentunya yang murni au tolabin atau model kalimat tolab yang sudah kita baca berjumlah 8 ya. Ternyata itu yatawaqqafu ala muradil qaili. Yatawaqqafu sesuai. Atas bisa juga disesuaikan ala muradil qaili atas keinginan si pembicara. Dan juga kita bisa mengetahuinya nanti wa munasabati siyaq sesuai dengan konteksnya. Nah, maka oleh sebab itu kalimat yang terletak pada pembahasan ini, nah, yang terletak setelahnya itu tidak selalu dipersyaratkan nasoh, ya, tidak selalu dipersyaratkan nah nasob. Contohnya nih, fa'in aroda as-sababiyata awil ma'iyata. Kalau si pembicara ingin menghendaki ya sababiyah atau ma'iyah, maka fiil yang terletak setelah fa atau waw ma'iyah begitu ya, nasab begitu. Nah, sebagaimana di sini dikatakan nasaba al-fi'la. Si pembicara tersebut akan menasabkan fiil yang terletak setelah baik fa sababiyah ataupun ya waw ma'iyah. Nah, yang kedua, wa in arada al-atfa. Kalau si qail, si mutakalim ini ingin ya, menghendaki atof, berarti kan menjadikan fa-nya atof biasa. Wawunya pun juga atof biasa. Karena i'rabul fi'li, maka i'rab fi'ilnya itu ala hasabi maqablah. Ya sesuai dengan apa yang sebelumnya, berarti kan maktuf. Nah, ini kalau yang dikehendaki adalah atof. Yang jim. Wa in arada isti'nafa jumlatin jadidatin. Kalau dia menghendaki ya, jumlah yang baru, nah berarti kan dimaknai wawunya itu waw isti'naf. Waw isti'naf. Waw isti'naf itu waw yang memutus begitu, yang sebelumnya. Sehingga nanti yang sesudahnya tidak ada kaitan dengan yang sebelumnya, jadi kalimat baru. Nah, maka fiilnya dirofa. Rofa'a al-fi'la. Maka si qail, yakni si mutakalim akan merofakkan fiil. Wa kanat jumlatuhu dan jumlahnya itu nanti menjadi apa? Khobar bagi mubtada yang dimahdzuf. Gitu. Kita lihat contohnya di sini. Misal tatbiqi. Contoh praktiknya. La ta'kul samakan. Wa tashrab labanan. Jangan kamu makan. Nah, ini kan wa tashrab kamu minum susu.
Kalau misalkan dikehendaki wawu di sini adalah wawu ma'iyah, maka kita bisa katakan seperti ini. La ta'kul samakan, jangan kamu makan. Wa tashroba, berarti tashrobnya itu diharokati fathah. Menandakan dia apa? Man, mansub. Terjemahnya apa? Jangan kamu makan ikan bersamaan kamu lagi minum susu. Jadi dalam bayangan kita itu orang makan ikan, lagi makan ikan, ikan ada di mulutnya, terus dia masukin susu ke mulutnya. Jadi nyampur itu ikan sama susu. Ya, jangan larangannya begitu. Untuk keduanya jangan disatukan, nggak enak. Nah, maka di sini maknanya apa? Yanha anil jam'i bainal amroini ma'an. Nah, dia mencegah dari apa? Berkumpulnya dua perkara bersamaan. Perkara pertama itu adalah makan ikan dan perkara kedua adalah minum susu. Dikumpulkan itu di satu mulut. Nah, dia melarang. Kemudian yang kedua, alal atfi. Kalau menghendakinya ya sebagai atof. La ta'kul samakan wa tashrob. Nah, nih. Sukun juga tashrob mengikuti siapa? Ya, mengikuti takul. Kan maktuf. Berarti wow di sini ya betul-betul wow, wow atof. Ingat, padahal ini sudah terpenuhi syaratnya. Sudah terpenuhi kan syaratnya? Ya. Untuk kita menjadikan wow di situ wow ma'iyah. Nah, ternyata untuk kita menjadikan wow di sana wow ma'iyah, meskipun sudah terpenuhi syaratnya, itu tetap bisa didasari dengan apa? Kehendak kita. Kalau memang kita yang mengucapkan kalimat tersebut. Nah, ya. Kalau tidak, kalau bukan kita, maka pakai cara yang kedua tadi. Kesesuaian konteksnya. Siap. Gitu. Kita lihat kesesuaian konteksnya agar kita nanti bisa menentukan. Ya, murad dari qail ini ma'iyah kah, atof kah, atau isti'naf. Kita baca yang isti'naf sekarang. Oh, makna dulu. Alal atfi. Yanha an aklis samaki. Nah, dia mencegah ya. Makan, melarang, makan ikan, begitu. Namun apa? Syurbil laban mutlakon. Nah, dan juga minum susu secara mutlak. Nah, ini bukan dikumpulkan secara bersamaan, enggak pelarangannya. Pelarangannya yang pertama apa? Enggak boleh makan ikan dan juga enggak boleh makan susu. Di waktu yang terpisah pun demikian. Nah, intinya secara mutlak. Bisa di waktu yang sama, bisa di waktu secara terpisah. Nah, nggak boleh minum susu meskipun nggak sambil makan apa-apa. Nggak boleh makan ikan meskipun nggak sambil minum apa-apa. Gitu ya. Makna dari yang kedua. Nah, yang ketiga adalah isti'naf. Alal isti'nafi. La ta'kul samakan wa tashrobu labanan. Nah, tashrobu di sini. Tashrobu. Berarti tashrobu di situ adalah jumlah baru. Karena wawunya di situ dihukumi wawu isti'naf. Ya, wawu isti'naf. Nah, tadi kan kita baca kalau misalkan tasyrabu di situ sebagai jumlah jadidah, jumlah baru, maka nanti jumlah baru tersebut dia menjadi khobar bagi mubtada yang dimahzuf. Gitu. Ya, takdirnya bisa anta dong. Wa anta tasyrabu labanan. Nah, makna dari yang ketiga ini yanha'an aklis samaki saja. Yang gitu. Jadi pelarangannya hanya kepada makan ikan saja. Namun apa? Untuk minum susu, ya boleh. Yujizu, ya surbal laban. Ya, yujizu syurba al-labani. Boleh minum susu. Baik. Ala kuliah kita lihat di sini al-khulasah kesimpulan. Nah, ini kesimpulannya tidak lain dan tidak bukan
La budda min fahmis siyaq. Harus memahami konteks. Nah, untuk memahami konteks itu ya dengan banyak berlatih sehingga nantinya kita bisa mengklasifikasikan konteks A dengan konteks B dan bisa menarik kesimpulan yang dekat kepada kebenaran. Nah, kenapa di sini harus sesuai dengan konteks? Li'annahu qad yata'ayyan ahadu hadhil aujuhi. Nah, terkadang salah satu dari sisi yang tadi itu ya dia mentakyin. Memang eh, sudah ada kepastiannya berdasarkan murad ya, paham ya, keinginan si mutakalim ya atau dari konteks tersebut. Au yatarajjahu ya, au yatarajjahu ahaduha. Yata'ayyan itu arti mudahnya itu bisa dipastikan ya. Nah, jadi kita bisa memastikan dengan salah satu dari tiga sisi tadi. Tapi terkadang dia juga bisa apa? Dikuatkan dengan salah satu dari sisi-sisi tersebut. Nah, dikuatkan di sini ya tarojah karena melihat konteks. Atau bisa juga bisa masuk ke semuanya. Ya, bisa masuk ke semua sisi. Au tajuzu kulluha. Begitu. Pada intinya apa? Fal marji'u fi dzalika ila siyaq. Nah, intinya apa? Kembalikan kepada konteks agar kita nggak bingung. Barakallahu fiik. Terakhir ya, kita masuk ke au. Amil nasab berikutnya adalah au. Tapi au di sini bukan au pada rentetan huruf-huruf ataf yang menghubungkan kalimat setelahnya. Nah, dengan ya kalimat sebelumnya dari segi i'rab enggak begitu. Dia menghubungkan maknanya. Nah, akan tetapi dari segi i'rabnya apa? Beda antara kalimat sebelum au dengan kalimat setelah au. Afwan, maksudnya fiil ya. Gitu. Nah, maka oleh sebab itu, au di sini maknanya harus ila atau illa. Ila kan artinya sampai nanti, kalau illa artinya kecuali, istisna. Bisyartin antakuna bimakna ila au illa. Au di sini dengan syarat dia harus bermakna ila atau illa. Au yang bermakna ila terlebih dahulu. Terdapat ketentuan. Nah, dobituha ayyakuna ma qablaha yaqtadi syai'an fa syai'an. Ketentuan au bermakna ila itu yang sebelumnya harus ya selesai ya. Yaqtadi yan afwan, bukan yaqtadi, yan qadi. Nah, yan qadi itu kan selesai. Yes. Yan qadi selesai tapi sedikit demi sedikit selesai. Contoh ya, nahwu qauli syairi, perkataan seorang penyair, la astahilanna as-sa'da. Saya akan menganggap kesulitan au ya, menganggap kesulitan. Ini kan sebelum au ya. Sedikit demi sedikit menyelesaikan. Maka oleh sebab itulah aunya bisa dimaknai ila. Kenapa? Karena kan ada proses. Ila itu kan artinya sampai. Au udrikal muna ya. Au udrikal muna. Muna itu cita-cita, impian. Sampai aku mendapatkan apa? Impian. Karena nggak cocok kalau kita terjemahkan atau ya. Kita terjemahkan atau nggak cocok. Lanjut lagi. Nah ini ya.
ila an udrika, karena au itu tetap saja dia ambil nasab yang butuh bantuan an untuk menasabkan fiil mudhari yang terletak setelahnya. Annya itu wajib disembunyikan. Maka kita di sini lihat bagaimana i'rabnya. Au harfu atfin. Au harfu atfin mabni ala sukun udrika fi'lun, ya, fi'lun mudhari'un mansubun bi an mutmarah wujuban wa alamatu nasbihi al-fathah wal fa'ilu dhamirun mustatir taqdiruhu ana. Lanjut lagi kaulika. Ini masih yang ila maknanya, ya. Atana walu ta'ama au asba'a. Nah, ini yang sebelumnya menunjukkan peristiwa di situ ada proses, ya. Ya akan selesai sedikit demi sedikit. Nah, ini kan ada proses makan nih. Nah, yang sedikit demi sedikit tentu akan selesai itu makanan. Dan kita ketika dia ingin mengungkapkan kalimat, nah, bisa menggunakan au ini. Dan fiil yang terletak setelahnya dia nasab dengan an yang disembunyikan secara wajib, ya, setelah au. Saya makan au asba'a, sampai saya kenyang. Berarti au di sini i'rabnya apa? Harfu atfin mabniun ala sukun. Asba'a fi'lun mudhari'un mansubun bi an mutmarah wujuban wa alamatu nasbihi al-fathah wal fa'il dhamirun mustatir taqdiruhu ana. Ya, jadi ini sini, ya. Ilaan asba'a. Berikutnya juga kaulika, perkataanmu. Contoh perkataanmu, aqra'ul Qur'ana au ats'aba. Saya membaca Al-Quran, au ats'aba berarti apa? Sampai lelah, sampai capek. Ya, ilaan ats'aba. Barakallahu fiik. Nah, kita masuk yang kedua sekarang. Makna au yang kedua di sini yakni illa, istisna tentunya. Illa. Apa ketentuannya? Dobituha ayyakuna ma qablaha mimma yanqadi daf'atan wahidah. Nah, di sini harus yang sebelumnya itu adalah peristiwa yang selesai daf'ah wahidah dalam satu waktu begitu. Tidak seperti tadi yang syai'an fa syai'an, enggak. Nahwu qauli syair, contohnya perkataan penyair. Wa kuntu idza ghamaztu qanata qaumin. Ya. Kasartu ka'u kasartu qu'ubaha au tastaqimah. Nah, ini tastaqimah, ya, tastaqimah. Illa antas illa antas taqima. Itu karena itu syair, ya. Jadi dijelaskan setiap diksi karena biasanya syair itu pemakaian diksinya adalah diksi-diksi yang, ya, terkadang jarang diketahui oleh orang banyak. Maka di sini beliau memberikan pemaknaannya. Gozamtu itu adalah jasastu. Qana adalah rumhu. Qu'ub jamak dari ka'bun. Oke, baik. Nah, ya. Coba nanti Anda terjemahkan ini, syair ini. Anda tuliskan terjemahnya nanti. Ya. Nah, kita lihat contoh yang mudahnya. Qaulika la'aqtulannal kafira au yuslima. Saya betul-betul akan membunuh orang kafir au yuslima, kecuali dia itu masuk kecuali dia itu masuk Islam. Au yuslima ini maksudnya adalah illa an yuslima.
Seperti ini ya, teman-teman. Barakallahu fikum. Nah, insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan masuk ke tatbiqat, pengaplikasian dari apa yang telah kita pelajari berupa amil-amil nasab yang menasabkan fi'il mudhari. Baik ya, amil nasab yang menasabkan fi'il mudhari dengan dirinya sendiri maupun dengan bantuan an ya, dengan bantuan an mungkin yang secara boleh ya, maksudnya boleh muncul, boleh tidak, dan ada juga nantinya kita bahas yang menasabkan dengan an yang disembunyikan secara wajib, betul-betul harus disembunyikan. Baik, kita cukupkan pertemuan kita pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran jazakumullah khairan ala hudrikum wa barakallahu fi ulumina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fiikum. Wa iyyakum jami'an.